Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada bab 4, yaitu negara dan konstitusi. Nah, negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya, dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya, orang-orang juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya. Selanjutnya, konsep negara. Secara etimologi, kata negara berasal dari kata staat, yaitu pada bahasa Belanda dan Jerman. State yaitu Inggris dan Elat Prancis. Status atau statum yaitu pada bahasa Latin. Dalam setiap kata tersebut berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri secara historis, pengertian negara berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Berikut ini merupakan konsep negara yang dikemukakan oleh beberapa ahli dari sudut pandang mereka masing-masing. Yang pertama yaitu menurut Horosz Lasky adalah negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Dan yang kedua dikemukakan oleh Logeman, seorang ahli ketatanegaraan, meninjau negara dari sudut organisasi kekuasaan. Menurutnya, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang dapat mengatur masyarakat dengan alat-alat perlengkapannya sekalipun dengan menggunakan paksaan. Dan menurut Herimin Budiarjo mengungkapkan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yang sah. Dan unsur negara ada dua, yaitu unsur konstitutif dan deklarasi. Unsur konstitutif adalah unsur pembentukan yang harus dipenuhi agar terbentuk negara. Unsur ini terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Yang kedua, unsur deklarasi. Unsur deklarasi adalah unsur yang sifatnya menyatakan, bukan mutlak harus dipenuhi. Unsur ini terdiri atas tujuan negara, adanya konstitusi, dan pengakuan dari negara lain. Di sini ada 3 teori terbentuknya negara, yaitu teori hukum alam, teori ketuhanan, dan teori perjanjian masyarakat. Nah, pada teori hukum alam, tokoh Plato dan Aristoteles sebelum adanya negara, sebuah wilayah kosong, lambat laun di daerah kosong tersebut berdatangan manusia. Manusia semakin banyak sehingga terbentuklah negara. Itu merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Nah, yang kedua merupakan teori ketuhanan. Nah, pada teori ketuhanan dikemukakan oleh tokoh Agustinus, Friedrich Julius, dan Cranenburg. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah karena kehendak Tuhan yang didasari atas kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah teori perjanjian masyarakat. Nah, pada teori perjanjian masyarakat ini, tokohnya adalah Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, dan Montesquieu. Mereka mengemukakan bahwa sesuai dengan kodratnya, manusia tidak akan pernah puas dengan sesuatu yang telah diperolehnya. Nah, pembentukan negara pada zaman modern ini ada 7. Yang pertama penguasaan, yang kedua peleburan, yang ketiga pemecahan, keempat pemisahan diri, yang kelima perjuangan atau revolusi, yang keenam penyerahan atau pemberian, dan yang ketujuh adalah pendudukan. Nah, yang pertama penguasaan. Penguasaan ini suatu negara lahir akibat penguasaan suatu wilayah atau bangsa oleh bangsa lain. Nah, pada peleburan, suatu negara lahir akibat dari meleburnya dua negara menjadi satu negara. Nah, yang ketiga itu adalah pemecahan. Pemecahan ini suatu negara pecah dan membentuk negara-negara baru. Biasanya negara induk lenyap. Nah, yang keempat ada pemisahan diri. Pada pemisahan diri, suatu negara terbentuk karena
memisahkan diri dari negara induknya. Yang kelima, perjuangan atau revolusi. Nah, pada perjuangan revolusi ini, suatu bangsa membentuk negara merdeka melalui proses perjuangan fisik dan non-fisik mengusir penjajah. Nah, yang keenam, penyerahan atau pemberian. Pada penyerahan dan pemberian ini, suatu bangsa membentuk negara merdeka karena kemerdekaannya diberikan atau diserahkan oleh negara lain. Dan yang terakhir adalah pendudukan. Pendudukan wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya ada sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara ini ada 3, yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, sifat mencakup semua. Nah, negara sebagai salah satu bentuk organisasi mempunyai kekuasaan yang bersifat berbeda-beda dengan organisasi lainnya. Nah, yang 3 ini merupakan sifat yang dimiliki oleh sebuah negara. Yang pertama adalah sifat memaksa. Sifat memaksa ini artinya bahwa negara mempunyai kekuatan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarki. Nah, yang selanjutnya sifat monopoli. Sifat monopoli ini berasal dari kata mono yang itu satu dan poli artinya penguasa. Jika sifat monopoli dikaitkan dengan negara adalah suatu hak tunggal yang dilakukan oleh negara untuk berbuat atau menguasai suatu untuk kepentingan dan tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah mencakup semua. Nah, yang dimaksud dengan sifat mencakup semua ini, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya keharusan untuk membayar pajak. Nah, untuk semua orang tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal atau akan dapat mengganggu cita-cita yang telah tercapai. Selanjutnya, adapun tujuan negara Republik Indonesia terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Nah, kedudukan formal dari konstitusi yaitu ada 2. Yang pertama, konstitusi negara sebagai hukum dasar. Yang kedua, konstitusi negara sebagai hukum tertinggi. Nah, yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar. Ya, karena ia berisi aturan. Kenapa disebut dengan konstitusi sebagai hukum dasar? Itu karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Yang kedua, konstitusi sebagai hukum tertinggi. Nah, pada pada konstitusi sebagai hukum tertinggi ini artinya bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarki mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya, sehingga aturan-aturan lain harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Fungsi konstitusi: yang pertama, penentuan atau pembatasan suatu negara. Yang kedua, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antar organ dengan warga negara. Sejarah Konstitusi Indonesia: yang pertama, tanggal 29 April 1945 dibentuknya BPUPKI guna menyusun dasar Indonesia Merdeka. Yang kedua, sidang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni untuk menetapkan dasar negara dan merumuskan Pancasila. Dan yang ketiga, sidang tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 diadakan pertemuan antar gabungan paham kebebasan dengan golongan agama yang mempersonalkan hubungan antar negara dan agama. Juga dibentuknya Panitia 9 yang berhasil membuat Piagam Jakarta. Nah, selanjutnya pada 14 Juli 1945 pada sidang kedua BPUPKI, teks pernyataan Indonesia Merdeka dan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diterima oleh sidang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda di Karawang, Jawa Barat. Nah,
Yang ketujuh, proklamasi kemerdekaan diumumkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, kediaman Bung Karno pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Menurut Winarno, tahun 2008 menjelaskan dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam Undang-Undang Dasar, dan dalam 4 periode itu, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RIS, Undang-Undang 1950, Undang-Undang 1945. Selanjutnya, amandemen atau perubahan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen dalam bahasa Inggris itu amendments, artinya perubahan, atau mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan yang mana menjadi hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rencananya Undang-Undang Dasar. Itu adalah menurut Taufikur Rahman. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian, yaitu amandemen konstitusi dan pembaruan konstitusi. Adapun proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, tuntutan reformasi. Yang kedua, sebelum perubahan. Yang ketiga, latar belakang perubahan. Yang keempat, tujuan perubahan. Yang kelima, dasar yuridis. Yang keenam, kesepakatan dasar. Yang ketujuh, sidang MPR. Dan kedelapan, hasil perubahan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.